Udah kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman. Pagi, Rel. Kita dari kelompok 1 yang beranggotakan Andre Saputra, Adrian Susanto, atau Rahman Faizi, dan saya sendiri dari Febrian Putra. Yang terakhir ada Aryan Andika. Kita di sini pengen ngebahas G30 SPKI. Latar belakang terjadinya G30S PKI. G30S PKI ada karena dulu PKI mampu berdiri kuat atas dukungan penuh dekret dari Presiden Soekarno. Sistem demokrasi terpimpin diusung Soekarno ini benar-benar disambut penuh antusias para PKI. Dengan hadirnya sistem ini, PKI tetap bersikukuh bahkan juga yakin menciptakan suatu persekutuan berkonsep yang nasionalis, agamis, serta komunis yang mana ketika disingkat menjadi istilah Nasakom. Latar belakang G30 SPKI ini berlangsung pada malam hari, lebih tepatnya berlangsung tanggal 30 September 1965. Dan alasan kenapa gerakan 30 September dapat terjadi diantaranya adalah yang pertama itu ada ambisi PKI untuk menerapkan paham komunis di Indonesia. Yang kedua, itu ada konflik TNI Angkatan Darat dengan PKI. Yang ketiga, itu ada rumor Soekarno sakit. Dalam melancarkan gerakannya, PKI menghembuskan isu yang disebut dengan Dewan Jenderal, yaitu sebuah isu yang mengatakan bahwa terdapat beberapa jenderal TNI AD yang hendak melakukan kudeta pemerintah. Berbekal isu tersebut, PKI melaksanakan penculikan terhadap 7 jenderal TNI AD dan menduduki beberapa tempat penting untuk menyukseskan kudetanya. Proses terjadinya peristiwa G30S PKI. Peristiwa ini terjadi pada malam pergantian 30 September ke tanggal 1 Oktober 1965 di Jakarta dan Yogyakarta. Pada saat itu, tujuan PKI adalah mengkudeta pemerintahan Presiden Soekarno dan mengubah Indonesia menjadi negara komunis. Dimulai dengan Dewan Jenderal yang berisikan sejumlah anggota dari Jenderal Angkatan Darat yang sedang merancang misi untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno. Namun hingga kini, kabar tersebut belum bisa dipastikan kebenarannya. Sementara itu, konflik antara PKI dan TNI Angkatan Darat kian memanas. Terlebih lagi dengan Soekarno yang mendadak sakit pada bulan Juli, belum DNID mendatangkan tim dokter dari Cina. Tim dokter menyimpulkan bahwa ada kemungkinan Presiden akan mengalami kelumpuhan atau meninggal dunia. Keadaan tersebut yang membuat petinggi PKI memutuskan untuk bergerak dalam rapat bersama bironya pada tanggal 28 September 1965. Di bawah pimpinan Letnan Kolonel Untung, PKI melaksanakan perintah untuk menangkap para jenderal dalam keadaan hidup atau mati. Dimulai peristiwa tersebut dengan kasus penculikan 7 jenderal oleh sekelompok pasukan. Dari 7 jenderal yang ditargetkan telah dibunuh di rumah masing-masing, yaitu Ahmad Yani, MT Haryono, dan Donald Ishak Panjaitan. Ketiga target lainnya, yaitu Suprapto, Siswondo Parman, dan Sutoyo ditangkap dalam keadaan hidup. Target utama lainnya, Abdul Haris Nasution, berhasil meloloskan diri dari kejadian tersebut. Namun, sang putri, Ade Irma Suryani, Yon, dan ajudan Aha Nasution, Pierre Tendean, tewas tertembak oleh PKI. Jasad dari ketujuh perwira yang dibunuh tersebut berhasil ditemukan beberapa hari kemudian di Lubang Buaya, Jakarta. Ketujuh perwira tersebut yaitu Letnan Jenderal Anumerta
Ahmad Yani, Mayor Jenderal Raden Suprapto, Mayor Jenderal Iswondo Parman, Mayor Jenderal Mas Tirto Darmo Haryono, Brigadir Jenderal Dono Ishak Panjaitan, Brigadir Jenderal Sutoyo Siswo Diharjo, Letu Pierre Andreas Tendean. Nah, ini foto-foto pahlawan revolusi yang menjadi korban keganasan PKI. Selanjutnya ada dampak dari peristiwa G13 PKI. Jadi setelah peristiwa G13 PKI terakhir, kehidupan ideologi nasional juga belum aman. Sementara itu kondisi politik juga belum stabil karena sering terjadi konflik antar partai politik. Demokrasi terpimpin justru mengarah ke sistem pemerintah diktator, kehidupan ekonomi lebih kurang hingga kemaratan dan kekurangan makanan terjadi di mana-mana. Lalu Presiden Soekarno menyatakan gerakan semacam itu 30 SPKI dapat saja terjadi dalam satu revolusi. Sikap Soekarno ini diartikan oleh masyarakat, mereka menganggap Soekarno membela PKI. Akibatnya popularitas dan kewibawaan Presiden menurun di mata rakyat Indonesia. Demonstrasi besar-besaran terjadi pada tanggal 10 Januari 1966. Lalu para demonstran ini adalah tuntutan nasional dan tuntutan atau tuntutan rakyat dan tindakan pemerintah lainnya dalam mengadakan reshuffle atau perombakan di kabinet di Kora. Pembaharuan kabinet di Kora itu terjadi tanggal 21 Februari 1966. Lalu ada pemberantasan peristiwa G13 PKI di Indonesia. Jadi hal pertama yang dilakukan untuk memberantas PKI adalah dengan menetralisasi pasukan yang berada di sekitar Medan Merdeka yang dimanfaatkan oleh kaum G13 PKI. Operasi militer tentang penumpasan G13 PKI ini mulai dilakukan sore hari. Pasukan RPKAD berhasil menduduki kembali gedung telekomunikasi dan mengamankan seluruh wilayah Medan Merdeka tanpa terjadi bentrokan senjata, serta pasukan batalion 238 Pujung berhasil menguasai lapangan benteng dan mengamankan markas Kodam 5 di Jaya dari sekitar. Juga pasukan SPKAD bergerak untuk sekarang yang dipimpin oleh Kolonel Sugiantoro dalam gerakan pembersihan ke kampung-kampung di sekitar Rubang Jaya. Ajun Brigadir Polisi yang sempat ditawan oleh posisi polis berhasil meloloskan diri dan pada tanggal 3 Oktober 1965 berhasil ditemukan jenazah para brigadir yang telah ditemukan dalam sumur tua. Lalu untuk keesokan harinya bertepatan dengan Fabri tanggal 5 Oktober jenazah mereka dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Mereka dianugerahi gelar karyawan polisi. Kota demi kota yang pernah dikuasai oleh pihak PKI itu berhasil direbut kembali lalu dibentuk komando operasi Minar Api yang dipimpin oleh Kolonel Soekarno Wibowo. Kolonel Sahirman, Kolonel Mariono dan Kapten Soekarno berhasil ditembak mati di Blitar dengan nama Operasi Trisula dan untuk wilayah Jakarta dan Jawa Tengah dilakukan dan gerakan Operasi Teritori